Adapun tipe soal untuk hukum tes yang lain adalah sebagai berikut. Contohnya ada dua buah soal seperti ini. Ini ada seperti kayak grafik, ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, dan kadang-kadang sumbu X sama sumbu Y tidak ditulis. Lalu ada semacam seperti ini, kita sebut dengan diagram. Nah, kita bahas dulu soal tipe diagram seperti ini. Kalau ada soal tipe soal seperti ini, ya, maka tandain dulu atau beri nomor dulu. Ini delta H1 misalkan, ini delta H2, ini delta H3, ini delta H4. Misal, bebas nomornya terserah. Gitu. Kecuali dalam soal sudah diberikan nomor, maka itu akan lebih mudah. Lalu kalian buat persamaan sendiri dengan syarat, ya, yang searah harus sama dengan yang berlawanan. Anggap searah atau berlawanan arah jarum jam. Kita ambil yang searah jarum jam, berarti ada ini ya, delta H4 dan juga ada delta H1. Berarti ini dijumlah kalau yang sama. Ya, yang searah jarum jam dari A ke B, dari B ke C. Itu yang searah jarum jam. Berlawanan, yang berlawanannya adalah A ke D, yaitu delta H3, dan juga ada delta H2. Nah, ini adalah persamaan berdasarkan diagram untuk soal yang ini. Untuk soal yang lain kita buat sendiri tergantung data di soal tersebut. Yang ditanya adalah delta H4, maka delta H4 akan sama dengan delta H3 ditambah delta H2, ini kita pindahkan, dikurang delta H1. Maka delta H4 akan sama dengan, kita cek delta H3 nilainya 120 ditambah dengan delta H2 nilainya 45 dikurang delta H1 yang nilainya 6. Baru kita hitung, sehingga didapatkan delta H4 adalah berapa ya? 105 kJ, dan pastinya adalah positif. Ini untuk yang berdasarkan diagram. Kita ambil yang berdasarkan grafik. Kalau berdasarkan grafik, intinya sama saja sih sebenarnya. Kita mengukur jarak, hanya mengukur jarak dari atas ke bawah sama dari bawah ke atas, ataupun sebaliknya. Hanya saja yang perlu ditandain, kalau ke atas itu delta H-nya harus bernilai positif atau kita masuk kategorinya endo. Kalau tanda panahnya ke bawah, delta H-nya harus nanti bernilai negatif. Seperti lihat datanya tanda panahnya ke bawah negatif, berarti exo error. Sedangkan yang ditanya delta H-nya adalah ke atas. Logikanya sederhana. Dari atas ke bawah 790, dari atas ke tengah ini 540. Maka misalnya delta H yang ini berapa? Kita anggap ini delta H1, ini 2, ini 3. Maka kita cari dulu delta H1 dengan cara logika sederhana, berarti jarak dari bawah ke atas ke tengah, berarti kan selisih antara delta H2 dengan delta H3. Nanti tanda plus sama tanda negatifnya kita taruh atau kita tulis belakangan saja. Kita anggap dulu nilainya semuanya positif, biar mudah dalam mengerjakan. Berarti delta H2 790 dikurang dengan 540, sehingga didapatkan delta H1 adalah 790 dikurang 540, berarti 0. 9 kurang 4 adalah 5, 7 kurang 5 adalah 2. Nah, baru kita cek delta H1 ini tandanya kemana? Tandanya ke atas, tanda panahnya. Sehingga delta H1 nilainya adalah positif 250 kJ. Jadi anggap dulu nilainya positif semua. Baru kita taruh tanda plus atau minusnya berdasarkan arah panahnya. Ke bawah negatif, ke atas maka dia akan bernilai
positif. Berarti tipe soalnya untuk hukum MES ada 3. Diberikan data berupa reaksi seperti contoh di awal tadi, lalu diberikan data berupa diagram, kita cek mana yang searah jarum jam, mana yang berlawan arah jarum jam, buat persamaannya sendiri, lalu yang ketiga berdasarkan grafik. Kalau grafik lebih mudah, cari aja selisih, ini kan dari jarak paling tinggi ke bawah, lalu jarak paling tinggi ke tengah, lalu dari tengah ke bawah. Biasanya tipe soalnya hanya seperti itu.